Tahukah Anda pada hari apa orang paling banyak meninggal karena serangan jantung? Ternyata Senin. Mau tahu jam berapa? Jam 8 sampai 9 pagi. Kebetulan? Tampaknya tidak. Coba diingat-ingat, Senin pagi jam 8 sampai 9. Bertepatan saat apa? Ya benar, bertepatan saat kebanyakan orang mengawali kerja awal pekan setelah libur weekend. Apa hubungannya? Jawabannya simple. Stres bekerja. Deadline yang mengejar, target yang jadi momok, bos yang tak ramah, teman kantor yang menyebalkan, berkas yang menumpuk, dan lain sebagainya. Terus seperti itu setiap hari. Tanpa disadari, kerja membunuh kita. Ya, kerja membunuh kita. Padahal kita bekerja untuk menyambung hidup. Ironi bukan? Sesuatu yang kita niatkan untuk menyambung hidup justru menjadi sebab kematian kita. Seperti lingkaran setan. Kita jadi budak pekerjaan, bukan hamba Tuhan. Sehingga kita lakukan apapun untuk pekerjaan. Kita tinggalkan waktu salat karena sibuk kerja. Kita tak berzakat karena sayangi gaji. Kita tak berangkat haji karena tak mau jatah cuti habis. Kita habiskan waktu untuk kerja, sehingga orang tua, istri, anak terbengkalai. Apalagi jika sampai menghalalkan segala cara dalam bekerja. Singkat cerita, kita jadi budak pekerjaan, bukan hamba Tuhan. Seperti ironi yang lain, sebagaimana banyaknya sekarang dari kita yang digenggam oleh handphone, bukan lagi menggenggamnya. Akhirnya kita jadi cinta dunia, bukan cinta akhirat di mana dunia hanya jembatan menuju itu. Kita meyakini rezeki di tangan bos, bukan di tangan Tuhan di mana bos hanya perantara saja. Cita-cita kita menjadi kaya, bukan menikmati hidup dan menjamin selamat di akhirat. Akhirnya, kekayaan justru membuat kita hancur. Berapa banyak orang yang kaya, ia sombong sehingga kekayaan justru mencelakakan akhiratnya. Berapa banyak orang yang ketika kaya, namun tak bisa menikmati uangnya untuk sekedar makan makanan lezat. Tentu bukan karena tak mampu membeli makanan selezat apapun, melainkan karena tak diperbolehkan oleh dokter karena kerja. Membuat kita sakit ini dan itu yang akhirnya dilarang makan ini dan itu yang lezat-lezat. Akhirnya, uang justru kita habiskan untuk ke dokter. Mencari kesehatan yang dulu kita punya saat belum kaya. Waktu kita habis untuk kerja. Anehnya, ketika ditanya bekerja untuk siapa? Jawabannya untuk anak dan istri. Tapi, ironisnya kita berangkat saat anak masih tidur dan pulang kerja ketika anak sudah tidur. Jadi sebenarnya kita bukan bekerja untuk anak dan istri, tapi bekerja untuk pekerjaan itu sendiri. Benar sekali kata Buya Hamka. Kalau kerja sekedar kerja, kera juga bekerja. Lalu apa solusinya? Bagaimana memutus lingkaran setan ini? Jawabannya, mengubah persepsi kita tentang kerja. Wisataku adalah bekerja, kata Sayyidina Ali. Wisata adalah bekerja? Bagaimana bisa? Ya, karena ia berperspektif zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud bukan anti dunia, tapi meletakkan dunia secara proporsional. Tak masalah memiliki dunia, asal jangan sebaliknya dimiliki oleh dunia. Letakkan dunia di tangan, jangan di hati. Seperti kata Imam Malik, zuhud itu bukanlah ketiadaan harta, tetapi mengosongkan hati daripadanya. Nabi Sulaiman adalah seorang yang kaya raya. Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad, adalah saudagar kaya. Apa prinsip yang mereka pegang? Simple saja, ada disyukuri, tak ada disabari. Karena dunia ibarat air laut, semakin kita meminumnya, semakin kita haus. Dalam Islam, kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat sama sekali tak bergantung pada harta, tapi pada hati. Hatilah harta terbesar kita. Kerugian terbesar adalah ketika kita kehilangan hati. Jangan menangis kalau bisnis kita bangkrut, tapi menangislah ketika hati kita kebal, melihat tetangga yang kelaparan dan iri serta hasut pada tetangga yang kaya. Saat itulah kita sebenarnya telah bangkrut sebangkrut-bangkrutnya.
Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Tanya Nabi kepada para sahabatnya suatu hari. Mereka yang tidak mempunyai harta, wahai Nabi? Jawab mereka para sahabat Nabi. Tidak, kata Nabi, bukan itu. Tapi salah satunya, kata Nabi, adalah mereka yang kaya tapi hasil dari memakan harta orang lain dan justru sombong karena kekayaannya, bukan justru membagikannya. Dengan zuhud, kita tak jadi budak dunia, tapi sebaliknya, dunia yang jadi budak kita untuk bahagia di dunia dan akhirat. Yang kita cari adalah rezeki, bukan uang. Rezeki itu tak tergantung pada sedikit banyaknya uang. Betapa banyak orang yang kita anggap miskin tapi bahagia hidupnya bersama orang-orang yang mereka kasihi. Juga sebaliknya, berapa banyak orang yang super kaya, konglomerat, tapi hidupnya sengsara. Zuhud mengubah pola pandang kita tentang dunia. Yang kaya bukan yang punya uang banyak, tapi yang hatinya selalu merasa cukup. Zuhud, obat mujarab penyembuh semua penyakit itu. Dengan zuhud, kerja total dilandasi tawakal. Kerja sepenuhnya dan selebihnya diserahkan kepada Allah. Karena pada dasarnya Allah menghendaki proses bagi kita, hasil semua ketentuan Allah. Hasil apapun diterima dengan lapang dada. Itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita dan yang paling baik untuk kita terima sebagai manusia.